Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, monogami, perkawinan monogami di mana seorang pria hanya boleh memiliki seorang wanita sebagai istri, ya, tidak boleh diparalelkan secara mutlak dengan monoteisme. Saya setuju monogami bisa menjadi lambang dari monoteisme, keyakinan bahwa Allah itu esa, mono. Tetapi tidak bisa diparalelkan secara mutlak sampai kemudian menjadi dasar bahwa Allah memilih dan menentukan sekelompok orang saja yang diselamatkan. Sebab subjek yaitu Allah dan manusia dengan suami istri, subjek yaitu Allah dan manusia, Allah dan manusia. Maksud saya Allah dengan manusia dan suami istri itu berbeda. Saya sudah beri tadi ya. Satu tulisan monogami, monoteisme. Ini tidak bisa diparalelkan secara mutlak sampai kemudian hal ini menjadi landasan bahwa Allah hanya memilih dan menentukan sebagian orang saja yang diselamatkan. Sebab subjek yaitu Allah dengan manusia dan suami ya dengan istri masing-masing berbeda. Di pihak lain, isi dan relasinya juga berbeda. Ya. Relasi antara suami istri dengan relasi antara Allah dengan umat ini juga tidak sama. Isi dan relasinya juga tidak sama. Monogami adalah hubungan dua insan, pria dan wanita sama-sama singular. Ya, yang secara eksklusif menjadi pasangan istri, sedangkan monoteisme hubungan antara Allah yang esa singular dengan banyak plural. Ya, maksud saya ini tunggal, ini esa, ini jamak. Umat itu banyak. Kalau suami istri satu-satu, saudaraku. Kalau hubungan antara Allah dengan manusia dan hubungan antara suami dengan istri diparalelkan atau dibuat simetris, maka hal ini akan bisa merusak hierarki antara Allah dan manusia. Relasi atau hubungan antara Allah dan umat atau Allah dengan manusia itu Allah mutlak berhak mendominasi, mensubordinasi, membawai umat. Sementara suami tidak boleh secara mutlak mendominasi istri. Ketertundukan istri kepada suami itu dalam rangka suami tunduk kepada Tuhan. Bukan ketertundukan yang sewenang-wenang. Ya, ada orang-orang yang mengajarkan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Amin. Tapi suami harus tunduk kepada Allah. Dan dua-duanya menundukkan diri kepada Allah. Nah, saya juga tidak ngerti itu kalau ada orang mengajar bahwa istri harus tunduk tanpa syarat kepada suami. Ketertundukan mutlak kita itu hanya kepada Allah. Berapa banyak orang yang bertanya kepada saya di Anda Bertanya Alkitab menjawab, Pak, suami saya itu
berhubungan dengan banyak wanita. Lalu dia juga mau berhubungan dengan saya. Lalu pendeta saya berkata harus melayani suami. Saya katakan salah, itu salah. Istri harus melayani suami, tapi suami harus tunduk kepada Allah dulu. Kalau tidak maka terjadi kesewenang-wenangan atau perbudakan manusia. Tidak boleh. Suami berhubungan dengan banyak wanita, berhubungan badan maksudnya. Lalu di rumah mau berhubungan badan dengan istri. Istri harus berkata, "Pap, kamu periksa ke dokter dulu. Kamu kena sifilis nggak? Kena penyakit kelamin nggak? Jangan-jangan kena HIV." Karena dalam pelayanan ini saya sudah beberapa kali menemukan kenyataan istri yang kena HIV karena suami yang melakukan hubungan badan dengan banyak wanita. Istri tidak boleh tunduk di sini. Istri kerja, punya uang, suami minta. Dia tidak bekerja dengan baik. Dan uangnya dipakai untuk main judi. Mungkin juga dipakai untuk yang lain yang tidak senonoh. Istri harus berkata, tidak. Ini uang milik Tuhan yang harus digunakan untuk kebutuhan anak sekolah dan lain-lain. Ketertundukan istri kepada suami dalam rangka suami tunduk kepada Tuhan. Istri tunduk kepada suami, suami tunduk kepada Tuhan. Dan kedua-duanya tunduk kepada Allah. Nah ini tidak sama dengan jemaat tunduk kepada Allah. Allah tunduk kepada siapa? Tidak sama, bukan? Kalau hubungan Kristus dengan jemaat, hubungan Kristus dengan jemaat sebagai mempelai pria, sebagai mempelai wanita, atau hubungan suami istri bisa menjadi lambang hubungan Kristus dengan jemaat, itu masih bisa. Karena baik Kristus, Yesus maksudnya, dan jemaat harus tunduk kepada Allah Bapa. Dua-duanya harus tunduk kepada Allah Bapa. 1 Korintus 5 ayat 27 dan 28 sebagai berikut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Allah Bapa di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi Bapa tidak tunduk kepada Kristus. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus oleh Bapa, maka ia sendiri, Yesus sendiri sebagai anak, akan menaklukkan dirinya di bawah kaki Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Supaya Allah Bapa menjadi semua di dalam semua. Nah kurang jelas apa? Kristus sendiri menaklukkan diri kepada Bapa. Yesus berkata Bapa lebih besar dari dirinya. Kalau orang berkata ya pada waktu dia menjadi manusia, ya enggak usah ngomong. Ya pada waktu itu dia menjadi manusia. Oh ya jelas ketika menjadi manusia dalam segala hal disamakan dengan kita. Udah pasti tidak akan lebih besar dari Bapa. Kalau ia mengatakan itu, faktanya memang dia tidak lebih besar dari Bapa. Maka segala kuasa yang dia miliki pun juga dari Bapa. Menerima kemuliaan yang Bapa berikan sebelum dunia dijadikan. Dan seterusnya. Jadi hubungan Kristus dan jemaat sebagai mempelai pria mempelai wanita dan hubungan suami istri yang ideal menjadi lambang hubungan Kristus dengan jemaat itu benar. Karena dua-duanya itu tunduk di bawah kaki Bapa. Dan dua-duanya itu yang menerima janji Bapa yang dimuliakan. Itu Roma 8:17. Selanjutnya saudaraku, kita harus menerima kenyataan ini. Ini saya bicara ini dalam rangka bahwa memang ayat itu, Efesus pasal 5 ayat 22 dan ayat-ayat berikut, tidak berbicara sama sekali mengenai kuota bahwa Allah
mengutus putranya hanya untuk sekelompok orang. Untuk semua manusia. Yang nanti akhirnya, kalaupun akhirnya tidak semua menerima keselamatan karena orang itu yang menolak, saudaraku. Kalau ada alasan begini bahwa kasih itu memilih. Oke. Allah seorang pria, pemilihan seorang pria terhadap wanita tidaklah sama dengan pemilihan Allah atas manusia. Kalau memang benar ada pemilihan untuk penetapan orang selamat. Kasih itu memilih, Pak. Seorang pria tidak memilih semua wanita, pasti satu menjadi istri. Demikian pula Allah. Loh, enggak boleh. Beda. Ini penyakit nih ya saudara. Sembarangan itu saudaraku. Ya. Sembarangan itu loh. Saya setuju kasih itu memilih dalam rangka jodoh atau perkawinan. Setuju. Setuju. Perkawinan atau jodoh. Seorang pria hanya memilih satu wanita. Oke. Bukan 10. Emangnya jago sama babon. 1 jago 10 babon. Boleh. Iya, anjing juga begitu. 1 anjing banyak, anjing laki banyak. Anjing perempuan. Kalau saya melihat saudaraku di di Animal Planet atau National Geographic atau apa ya di televisi, dan saya sering itu memilih tontonan itu, keajaiban binatang-binatang itu saudara. Wah, itu luar biasa saudaraku. Luar biasa. Luar biasa. Di antaranya itu soal singa. Singa itu jadi raja. Itu kalau ada singa lain yang datang itu diusir, berkelahi, lalu dia jadi raja. Lalu di sekitar itu wanita-wanita, singa-singa wanita. Hanya dia yang memiliki. Nah itu binatang, ya kan? Binatang. Kalau manusia, 1 pria memilih 1 wanita. Loh, kok bisa loh ini diparalelkan dengan Allah memilih umat. Loh, ini Allah kan yang menciptakan langit dan bumi, semua manusia juga diciptakan oleh Allah. Masa Allah lalu hanya memilih 1 kelompok? Kalau Allahnya memilih 1 kelompok, manusia lain bagaimana? Sebab kalau Allah hanya menetapkan 1 kelompok selamat, tidak ada kekuatan lain yang bisa membuat orang itu selamat. Tidak ada kekuatan lain yang bisa membuat orang itu masuk surga. Ini tidak bisa diparalelkan untuk kasus ini. Tolong deh, jangan begitu. Aduh. Kalau dikatakan kasih adalah memilih, di mana seorang pria memilih hanya seorang wanita untuk menjadi pasangannya. Hal ini tidak sama dengan Allah yang esa, yang bersifat mengasihi semua manusia, dan tidak membenci seorang pun, hanya memilih sekelompok orang untuk menjadi umat pilihannya. Kalau pada akhirnya ada orang yang binasa karena hal binasa, kalau pada akhirnya ada orang yang binasa, karena hal itu disebabkan mereka menolak kasih karunia Allah. Lukas 13 ayat 34, Ibrani 12 ayat 25 dan lain-lain. Yang nanti kita bahas mengenai pemilihan atau penetapan atau predestinasi. Jadi kita tidak boleh mensejajarkan kata memilih yang dikenakan manusia, yaitu pria yang memilih wanita sebagai istri. Ingat, jadi kita tidak boleh mensejajarkan kata memilih yang dikenakan manusia, yaitu pria yang memilih wanita sebagai istri, dengan Allah memilih. Sebab hierarki kedudukan antara pria dan wanita tidak sama dengan hierarki kedudukan antara Allah dengan umat manusia. Tanggung jawab seorang pria terhadap sesamanya
seperti kepada seorang wanita tidak sama dengan tanggung jawab Allah terhadap semua manusia. Nih, pria memilih wanita. Nanti kalau sudah dipilih dia bertanggung jawab atas wanita ini. Dia sebagai suami yang melindungi istri, menjaga istri, mencintai istri. Tidak boleh ada the other woman. Tidak boleh ada will wanita idaman lain. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ini tidak sama dengan Allah yang hanya mau bertanggung jawab kepada sekelompok orang yang dipilihnya menjadi umat pilihan. Yang lain terserah. Loh, Allah memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatannya. Manusia-manusia ini bukan monyet. Monyet saja dipelihara Tuhan. Monyet saja dipelihara Tuhan, saudaraku. Allah bertanggung jawab memelihara nyemot, monyet maksudnya. Sekarang mau Allah nggak bertanggung jawab dengan manusia, pakai, tolong deh, kasihan ini manusia-manusia ya di luar Kristen ini. Apakah pasti masuk neraka? Nanti dulu. Bahkan tidak semua orang Kristen pun tentu selamat. Kenapa? Kalau berdasarkan pemilihan. Karena pasti ada orang Kristen yang tidak dipilih. Biarpun dia ke gereja seminggu 10 kali, kalau nggak dipilih kan nggak bisa selamat. Oh, tapi Pak, kalau sudah jadi Kristen itu dipilih berarti Pak. Loh, nah kalau orang menikah dengan orang Kristen langsung ke surga. Surga nurut, neraka katut. Artinya kalau ke surga itu ikut, kalau ke neraka ke bawah, begitu. Lahir jebret dari keluarga Kristen, lalu masuk surga. Nah kan ada orang yang lahir di pedalaman Tibet atau pedalaman India, tidak pernah pengen dilahirkan jadi manusia. Lalu memang ditakdirkan tidak mengenal Injil masuk neraka. Kalau seandainya kalau boleh memilih sebelum dilahirkan, kamu mau lahir, mau enggak? Kamu lahir di pedalaman India, tapi tidak mendengar Injil. Oh, enggak. Mendingan lahir jadi monyet. Jadi monyet saja dipelihara. Ini jadi manusia 70 tahun, belum tentu juga senang di pedalaman India yang juga masyarakatnya mungkin miskin. Ada yang masyarakat kaya memang, tapi ada daerah miskin kumuh. Belum lagi sudah kumuh di lokalisasi pelacuran lagi. Coba, apa Tuhan itu begitu? Enggak saudara, Tuhan enggak begitu. Tolong ya, sadar ya, dibuka ya pikirannya. Jangan menuduh Allah itu begitu ya, jangan membunuh karakter Allah. Jangan melecehkan Allah. Allah memberi kesempatan semua orang. Kalau Rahab pelacur yang menolong pengintai Israel, kira-kira masuk surga enggak? Dia pelacur loh. Anda pernah membaca enggak dia itu bertobat? Anda tahu dong pelacur. Anda membaca di Alkitab, Rahab akhirnya jadi apa? Tolong deh, ayo coba saudara jawab. Jadi saudara harus memahami dengan benar ya hal ini. Kita akan melihat kenyataan itu saudaraku sekalian ya. Kita melihat kenyataan itu saudara. Kalau kita membaca Alkitab kita melihat ya nama Rahab ini ada saudaraku. Ada nama Rahab ini dan menjadi orang terkemuka dia. Makanya Tuhan itu Tuhan yang tidak seperti digambarkan banyak orang itu ya. Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia.
Allah adalah pribadi yang bertanggung jawab, yang oleh karenanya Allah memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jadi Allah tidak mungkin memilih sebagian manusia untuk diselamatkan dan tidak menentukan sebagian orang lain. Jadi yang lain binasa. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin memilih sebagian manusia untuk diselamatkan dan tidak menentukan sebagian orang lain untuk binasa. Pasti dia juga membiarkan orang binasa. Tidak mungkin Yesus datang dan mati hanya untuk sebagian manusia. Perkawinan monogami memang bisa disejajarkan sebagai lambang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bahwa orang percaya hanya memiliki satu Tuhan, Yesus sebagai mempelai pria. Tidak boleh meyakini ada Tuhan lain. Yesuslah Tuhan kita. Tuhan yang secara eksklusif memiliki suatu umat. Tuhan juga secara eksklusif memiliki suatu umat, yaitu mereka yang menerima logos, ya. Yaitu mereka yang menerima logos. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya saudaraku, bukan mereka yang dibuat dapat menerimanya loh. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau sikap orang percaya yang menerima logos karena Allah yang mengendalikan, tidak bisa dikatakan menerima. Tetapi dibuat atau dipaksa menerima, ditentukan menerima. Tetapi Yohanes pasal 1 mengatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Milik kepunyaan sendiri tidak mengenalnya, tetapi yang menerimanya. Nah, yang menerimanya itu tentu dari kehendak bebas yang dimiliki masing-masing individu. Namun demikian, walaupun saudaraku, hubungan suami istri yang monogami bisa menjadi lambang hubungan Kristus dengan jemaatnya, setuju, mono, orang Kristen tidak boleh kedukun atau kuasa kegelapan. Tetapi ini bukanlah berbicara mengenai kuota orang yang diselamatkan. Tidak dapat menjadi landasan bahwa ada jumlah kuota orang yang diselamatkan, saudaraku. Ya, saya ulangi saudara. Setuju ya saudara? Setuju kalau monogami bisa menjadi lambangan monoteisme dalam konteks ini ya saudara. Monogami, ingat gamos itu perkawinan, mono itu satu. Mono satu, gami gamos. Monogami itu satu suami, satu pria memiliki satu wanita sebagai istri. Monogami. Kalau poligami, satu pria punya banyak istri. Kalau poliandri, itu ada lagi. Itu ada di Alkitab, poliandri itu ada. Itu perempuan di dekat sumur Yakub itu. Nah itu yang perempuan Samaria, satu wanita, 5 laki. Nah itu poliandri. Ini bukan dengan, tidak sama dengan yang lain ya. Kalau poliklinik, nah itu beda lagi. Klinik yang menyediakan perawatan berbagai jenis penyakit ya, poliklinik ya. Alkitab ada itu poliandri itu ya. Oke, monogami. Ini satu, mono satu, gami banyak. Mono itu satu ya. Beda dengan stereo. Stereo maksudnya apa Pak? Ya, stereo. Kalau musik stereo itu bagus. Ding, dung, dung, cing, cing, dung, cing, tat, dung, dung. Itu bagus. Tapi kalau perkawinan stereo, dung dung, ceng ceng, gubrak.
pasti rusak. Jadi kalau perkawinan harus monogami, tidak boleh stereo. Ini sama dengan monoteisme. Nah ini. Jika ini Kristus dengan jemaat. Nah. Ingat ya, bukan Bapa dengan jemaat ya. Kristus dengan jemaat. Bisa itu saudaraku. Bisa menjadi lambang hubungan Kristus dengan jemaat saudaraku. Yang menerimanya. Maka jemaat tidak boleh ke dukun, ke kuasa gelap. Hanya satu Tuhan. Nah bicara soal Tuhan nanti saya tergoda lagi. Untuk bicara bahwa Tuhan itu artinya tuan, majikan, kurios. Ini beda dengan Allah Bapa ya. Bapa mempercayakan pemerintahan jagat raya kepada putranya yang menjadi kurios atau Tuhan. Paham ya saudara? Bahwa monogami bisa dijadikan lambang monoteisme. Monoteisme artinya Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan bagi orang percaya, tidak boleh menyembah Tuhan yang lain. Tetapi namun demikian, ini bukanlah dasar atau landasan, ini bukannya landasan atau alasan untuk menjadi dasar bahwa Yesus hanya mati dan Yesus datang dan mati hanya untuk sebagian orang. Enggak, dia mati untuk semua orang, tetapi yang menerimanya menjadi mempelai. Yang tidak menerimanya enggak dipaksa, ya kan? Manusia saja juga enggak maksa kan? Kalau pria berkata, misalnya tadi Ado berkata kepada Ati, I love you. Ati berkata, I love you too. I love you. Terus si Ati juga, I love you. Jadi. Tapi kalau si Ado gini, I love you. Si Ati gini, enggak jadi. Itu juga enggak jadi. Kristus dan jemaatnya. Loh itu jelas saudaraku. Amin. Jelas. Jadi jangan berpikir Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Tapi untuk semua orang. Nah kalau ada orang yang menolak, ya tidak jadi kekasihnya. Tuhan gak mungkin begini. Awas loh. Awas kalau kamu tidak mengasihi aku. Terus akhirnya manusia gini, baik Tuhan, I love you. Nggak natural saudara, nggak natural. Kalau zaman dulu ada penguasa-penguasa yang memaksa perempuan untuk jadi istrinya. Kalau enggak dia dibunuh atau keluarganya dibunuh. Tidak natural, cintanya tidak natural. Apalagi zaman ini yang hak asasi manusia dihargai. Nggak mungkin dong seorang pria ketemu wanita di jalan, hei sis, kau cantik amat sis, cantik kali kau. Cantik kali kau. Iya memang. Kau jadi istriku lah. Nggak mau. Kubunuh kau. Terus, baik dah. Baik, aku cinta padamu. Dia menikah 3 tahun langsung mati muda, stres. Dia kawin dengan laki-laki yang dia tidak cintai. Laki-laki itu bisa menikmati rumah tangga dengan wanita yang tidak mencintai dengan tulus. Ya enggak bisa kecuali laki-laki itu sakit jiwa. Allah kita tidak begitu. Saya teruskan. Amos pasal 3 ayat 2. Ini juga ayat yang sering dijadikan landasan untuk membangun ajaran bahwa Yesus Kristus datang dan mati hanya untuk sebagian orang yang ditentukan selamat. Ini juga manipulasi terhadap ayat Alkitab, penafsiran yang dipaksakan, sehingga merupakan tindakan pemerkosaan teks.
Amos 3 ayat 2 mengatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Loh, ayat begini kok dijadikan dasar bahwa Allah hanya memilih satu kaum. Dari ayat ini tidak bisa dibangun pemikiran bahwa Allah hanya memilih sebagian umat yang ditentukan selamat, sebagaimana Allah hanya mengenal satu bangsa, yaitu bangsa Israel sebagai umat pilihan. Dia tidak baca itu ayat berikutnya. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena kesalahanmu. Dihukum juga. Dan saya tidak bisa mengerti kenapa orang hanya pungut kalimat di depan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Loh, ini kan ayat memang hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Menjadikan Amos pasal 3 ayat 2 sebagai landasan bahwa Allah hanya menyelamatkan sebagian orang adalah tindakan yang sangat ceroboh. Sebab bangsa Israel nyata-nyata memang satu-satunya bangsa yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi pengenalan akan Allah. Dan dari bangsa itu dilahirkan Mesias. Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada semua bangsa. Hanya kepada bangsa Israel. Jadi kalau mau tanya siapa Allah yang benar, tanya orang Israel. Itu loh kitabnya, Alkitab Perjanjian Lama. Mau tahu soal Adam dan Hawa, mau tahu soal Nuh, mau tanya soal Abraham, jangan tanya sama orang Jepang. Tanya sama orang Israel. Jangan tanya kepada bangsa lain. Kalau ada itu bisa copy paste. Copy paste. Kalau mau tahu tentang cerita Adam dan Hawa, Nuh, itu tulisannya orang Yahudi. Kalau ada orang punya kitab yang juga mengisahkan hal yang sama, ya saya tidak tahu dari mana tulisan itu dan saya tidak menghakimi, terserah situ. Tetapi yang jelas bangsa Israel tidak plagiat, tidak contoh siapa-siapa. Karena Allah yang memberikannya melalui Musa tahun 1440 sebelum Masehi. Dan dari bangsa itu akan dilahirkan Mesias. Tentu saja hanya bangsa Israel yang menjadi umat pilihan. Umat pilihan secara darah dan daging. Tetapi nanti akan dilahirkan seorang Mesias. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub, ya toh? 12 suku Yehuda, terus Maria Yusuf, Yesus. Tentu tidak semua bangsa bisa ditunjuk. Jangankan 5, 2 pun tidak, hanya 1. Tentu tidak ada banyak bangsa yang memiliki keunikan seperti ini. Kalau bangsa Jepang, Cina, Afrika, dan bangsa-bangsa lain bisa memiliki keunikan seperti Israel, maka tidak ada kejelasan siapa dan bagaimana Allah yang benar dan siapa Mesias yang benar. Harus dari satu bangsa yang memiliki penjelasan mengenai Adam dan Hawa, Nabi Nuh, Abraham, terus Israel, terus Mesias. Urut. Harus satu bangsa supaya jelas siapa Allah yang benar. Ya, Allah itu bukan borongan, Allah itu esa satu. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, saudaraku. Yang dari bangsa itu lahir Mesias. Maka harus ada hanya satu bangsa yang dipilih. Tapi jangan hal ini jadi landasan Allah memilih sekelompok orang untuk diselamatkan. Maksa. Jadi hal ini tidak boleh dipaksakan menjadi dasar bahwa Allah
hanya memilih sebagian manusia masuk surga. Pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan tidak paralel dengan jumlah atau kuota orang yang diselamatkan untuk keselamatan kekal. Pemilihan atas bangsa Israel satu-satunya bangsa ini tidak bisa dijadikan gambaran bahwa Allah memilih sekelompok orang untuk menjadi umat pilihan yang akan masuk kerajaan surga kekal. Dan pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan yang khusus tidak sejajar, tidak dapat disimetriskan, tidak dapat disamakan dengan pemilihan individu sebagai orang percaya yang mewarisi kemuliaan kerajaan Allah bersama dengan Yesus. Dengan demikian sangatlah tidak proporsional kalau Amos pasal 3 ayat 2 menjadi dasar bahwa Allah hanya menetapkan orang-orang tertentu menjadi umat pilihannya yang ditentukan selamat. Sangatlah dipaksakan kalau Amos pasal 3 ayat 2 menjadi landasan adanya kuota orang-orang yang menerima berkat anugerah pengorbanan di kayu salib. Ya, jelas ya saudara. Saudara akan ngerti nanti kalau saudara membaca buku, saudara tahu yang benar itu hanya Israel. Hanya Israel. Hanya Israel, saudaraku. Ini Israel yang memiliki pengenalan akan Allah. Kalau mau tanya siapa Allah, pengenalan akan Allah yang benar, lalu Mesias. Nggak bisa rame-rame, harus hanya Israel. Kalau rame-rame jadi tidak jelas Allah yang benar itu siapa. Allah itu esa, maka pengantaranya juga esa. Siapa? Yesus. Tidak rame-rame juga. Yang lain itu nabi-nabi perjanjian lama. Tetapi yang diutus Allah itu hanya Yesus. Maka di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Dan Yesus yang kau utus. Ini satu. Makanya Israel itu satu-satunya bangsa yang menyimpan pengenalan akan Allah. Dan dari bangsa itu keluar Mesias. Kalau mau tanya siapa Allah yang benar, itu tanyalah kepada bangsa Yahudi, orang Israel. Tapi kalau mau tahu bagaimana Allah yang benar itu, lihatlah kelakuan orang Kristen. Orang Kristen yang seperti Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen tidak seperti Yesus, dia tidak boleh menyandang Kristen sebenarnya. Tapi siapa yang melarang kalau orang memang mau menyandang Kristen walaupun kelakuannya tidak seperti Kristus. Kita tidak boleh memandang Allah sebagai Allah yang kejam, tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, artinya tidak memiliki peri kemanusiaan, tidak mengasihi manusia. Ya, Allah bukan Allah yang kejam, tidak memiliki peri kemanusiaan dan kasih, dengan adanya penebusan terbatas. Kita nih saudara melihat orang jualan di pinggir jalan. Jualan apa ya? Ya ini mah kalau laku semua nggak lebih 100.000. Hati kita terenyuh. Dia ini tidak mau loh dilahirkan jadi orang berkeadaan demikian. Korban angkara, murka. Ini korban pejabat yang tidak mencintai negara. Kita kan lihat, terenyuh kita. Apalagi nanti di kekekalan kita bertemu dengan orang-orang yang masuk neraka selamanya. Kita nggak tega lah saudaraku, ya. Kok kita tega? Kita saja nggak tega. Masa Allah tega? Ya itu Allah punya keadilan.
Keadilan yang bagaimana? Kalau keadilan Allah tidak kita bisa mengerti, ya kita tidak bisa segambar dengan Allah dan tidak bisa meneladani Allah itu. Dalam penebusan terbatas, Allah kekal dipandang sudah menentukan orang-orang tertentu yang akan selamat. Sementara itu Allah mengizinkan atau mengendaki lahirnya manusia-manusia yang tidak ditentukan untuk selamat, artinya pasti masuk neraka. Kejem gak itu saudara? Tadi saya beri ilustrasi ya, lahir di lingkungan kumuh, di daerah preman dan pelacuran. Itu kan dia tidak ingin. Tapi Pak, kata orang, ada yang berkata, tapi Pak itu memang objek murka Allah. Buset, Allah macam apa? Dan ini tindakan yang kejam ini. Kok bisa loh menggambarkan Allah penuh kasih? Menjadi Allah model begitu. Aduh. Makanya saudara, baru-baru ini kan lagi rame nih saudaraku. Gereja, 50 gereja di Belanda atau di Eropa ya, yang berubah fungsi. Yang 6 jadi masjid. Saya tidak katakan yang menjadikan masjid itu salah. Nah itu haknya, dia punya uang. Yang membeli diantaranya pengusaha Turki yang kaya. Yang 44 lainnya jadi tempat ice skating. Ya kan? Jadi ice skating betul? Jadi kafe, jadi tempat apa namanya showbiz, tempat orang apa main musik jingkrak-jingkrak. Bayangkan saudara, karena sekuler katanya, sekuler. Saya ingat ini Belanda dulu menjajah Indonesia 3,5 tahun. Indonesia melarat kuadrat, melarat banget. Sudah di akhir kemerdekaannya perang di konferensi meja bundar. Bisa-bisanya Belanda minta supaya orang Indonesia, bangsa Indonesia mengganti biaya perang. Loh, kau yang mulai kok. Kau yang malah minta. Ini ya manusia-manusia begini nih saudaraku. Ini teologianya Belanda itu teologianya model begini. Dari situ lahir teologi liberal dan lain-lain. Ini modelnya begini nih. Sama dengan Jerman. Model teologianya begini. Allah menentukan orang selamat, orang binasa. Tidak heran Hitler bisa membangkitkan kebencian yang begitu kuat dalam pikiran orang Jerman terhadap orang Yahudi dan orang Eropa lainnya. Yang bikin bencana itu. Kalau sudah menyaksikan perebutan Normandia, bagaimana matinya orang itu. Wah, itu kan Jerman. Jadi kaku orang. Nah karena meyakini Allahnya model begini. Ditentukan selamat, yang lain terserah. Model begitu. Jadi begitu karakternya. Kalau saudara tidak setuju, terserah. Yang setuju monggo diterima. Yang gak setuju, terserah. Kan saya mau beritahu supaya kita jangan jadi kaku seperti ini. Nah kita kalau ke daerah ya saudara, lihat orang polos ya. Aduh mungkin sampai mati juga punya rumah yang pintunya saja cuman diganjel apa namanya itu batu. Aduh tapi tulus-tulus polos-polos. Lalu otomatis masuk neraka karena tidak mendengar Injil. Coba saudara. Lalu pernyataan orang Kristen memang ditentukan masuk neraka. Kita saja manusia punya belas kasihan, maksud Allah tidak punya belas kasihan. Itu penebusan terbatas itu. Menggambarkan Allah itu kejam bengis. Maka pengikutnya pun akan bengis-bengis seperti itu. Masuk Pak, sejarah kan membuktikan. Kalau ada orang yang tidak sealiran, disesat-sesatin.
Anda tahu? Dibunuh. Ada yang dibakar hidup. Karena dianggap sesat. Ya, kesesatan selalu ada. Apakah cara begitu kita menanganinya? Mungkin jemaat ada yang berkata, saya nggak pernah tahu Pak. Ya nggak usah tahu deh. Kita yang belajar sejarah tahu. Dan kita juga sebenarnya tidak mau ngungkit-ngungkit atau membangkitkan. Tapi saya beritahu ini berdasarkan fakta. Dan kita tidak perlu menyebut nama-nama. Ya demi persaudaraan kita dengan orang lain. Kalau ada orang Kristen di sekitar kita yang memiliki pengajaran bahwa memang penebusan itu terbatas, ya enggak apa-apa, tetapkah saudaraku ya. Tapi jangan seperti yang lain, main bunuh, main menyesat-nyesatkan orang ya. Jangan gitu. Jangan sampai orang yang disesat-sesatkan enggak terima, lalu monsternya hidup, udah deh jadi setan semua nanti. Yang disesat-sesatkan enggak terima. Pokoknya saya enggak terima. Lebih baik saya mati kehilangan semua harta saya daripada saya terhina. Ayo, kalau kamu belum sampai mati saya belum puas. Udah jadi setan semua. Makanya kita itu teduh. Kalau tidak sama ajarannya ya udah enggak apa-apa. Tetap kamu saudaraku di dalam Tuhan. Kan bukan karena doktrin itu kamu masuk neraka kan? Saya juga mengatakan kalau orang memiliki doktrin bahwa Allah memberikan penebusan yang terbatas akan masuk neraka. Oh enggak. Lalu Pak, menurut saya nih bisa masuk surga. Banyak orang-orang yang memiliki ajaran seperti ini santun-santun hidupnya dan baik. Tetapi untuk menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, dibutuhkan pengajaran yang lebih atau berbeda dari itu. Efesus pasal 5 ayat 25. Sering secara sembarangan ya. Dan semena-mena menjadi dasar atau landasan bahwa Allah hanya mengasihi orang tertentu seperti suami hanya mengasihi seorang istri. Efesus 5 ayat 25 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tolong ya, ini dilihat ya. Hai suami, kamu sudah punya istri kan? Ini pilihanmu kan? Kasihilah. Seperti apa? Kristus. Mengasihi apa aja? Jemaat. Jemaat itu artinya orang-orang yang menerima dia. Yang mengakui Yesus Tuhan. Di atas batu karang ini, di atas pengakuan iman ini aku membangun gerejaku. Jangan ini kemudian jadi dasar bahwa Kristus mati hanya untuk sebagian orang, untuk jemaat. Yang lain memang dibuat tidak selamat. Loh, bukan. Yang lain tidak mau jadi jemaatnya. Ini beda dengan orang Israel yang tidak jadi bangsa Israel. Bukan karena tidak dipilih jadi bangsa Israel. Memang tidak bisa jadi bangsa Israel. Bukan tidak dipilih, memang tidak bisa. Nggak ada pilihan itu. Memang hanya Israel. Jangan berkata, oh dia nggak dipilih. Lah memang dia bangsa Jepang, Cina, Arab, Amerika, begitu. Tapi ini tidak sama dengan manusia. Saya ulangi deh pakai bahasa yang lebih gampang. Tidak semua bangsa itu bisa mewarisi pengenalan akan Allah. Jelas hanya satu bangsa supaya nggak bingung. Kalau ditanya siapa Allah yang benar, tanya bangsa Yahudi. Dari bangsa ini lahir Mesias. Nggak mungkin Mesias lahir dari banyak bangsa loh. Rahimnya hanya satu, Maria kok. Ya kan saudaraku. Tapi ini jangan jadikan satu lambang atau simbol atau kiasan atau disimetriskan. Sebagaimana Allah hanya memilih bangsa Israel, maka Allah juga hanya menentukan orang tertentu selamat. Ya enggak bisa. Orang Jepang tidak jadi Israel itu bukan karena
bukan hanya karena tidak dipilih, tidak bisa. Bukan hanya tidak dipilih, tidak bisa. Bukan hanya tidak dipilih, tidak bisa. Ya jadi bangsa Jepang. Ini tidak sama dengan orang pada umumnya atau manusia pada umumnya. Jangan berkata dia tidak menjadi umat pilihan karena memang tidak dipilih. Dan karena tidak dipilih tidak bisa. Loh beda. Ini kasusnya beda loh. Kok dikawin-kawinkan, dicocok-cocok kayak gitu ya enggak bisa. Jangan gitu saudaraku. Suami harus mengasihi istrinya dengan isi cinta kasih yang khusus. Yang tidak dapat diberikan kepada yang lain karena hubungan suami istri itu istimewa. Di dalamnya ada gairah seks, erotis, guna memenuhi mandat prokreasi. Hubungan monogami antara suami istri memang bisa diparalelkan dengan monoteisme Allah dan umat. Tetapi bukan berarti bisa menjadi landasan bahwa Allah hanya mengasihi orang tertentu dan menyelamatkan orang tertentu. Hubungan suami istri adalah hubungan yang unik, yang tidak ada duanya, seperti yang saya kemukakan. Tetapi suami yang mengasihi istri, juga suami yang mengasihi keluarganya, dan banyak pihak lain, ini berarti objek kasih suami bukan hanya istri, tapi ada objek-objek lain. Tetapi bagaimanapun istri tetap eksklusif. Hal ini tidak tertandingi dengan hubungan apapun dan siapapun antara suami istri. Hal ini dimaksudkan Paulus agar jemaat Efesus yang hidup di tengah-tengah dunia kafir yang sangat kuat tetap setia kepada Tuhan Yesus walaupun banyak godaan. Eksklusivitas hubungan suami istri yang istimewa ini dapat dijadikan lambang hubungan Kristus dengan jemaat. Tetapi eksklusivitas itu jangan dijadikan dasar bahwa Allah hanya memilih orang-orang tertentu. Kita itu kalau membaca Alkitab harus lihat konteksnya. Pokok beritanya misalnya Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Yesus pokok anggur yang benar. Apa sih yang mau dilihat di situ? Nempelnya carang pada pokoknya. Jangan tanya akarnya. Dia bergelantungan loh. Dia bukan nempel di tanah, dia ada tempat untuk merambat. Bagaimana daunnya? Tidak dibicarakan, yang dibicarakan nempelnya. Ini suami istri yang dibicarakan apa? Eksklusivitasnya. Jangan bicara lagi mengenai yang dipilih hanya satu orang ya, istri. Jadi Allah hanya memilih sekelompok saja ya. Nah itu kan tidak benar nih, maksa. Nah sering tuh begitu tuh loh, salah itu saudaraku. Seperti orang kaya dan bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang mau dipecat, dia mau membuat perhitungan-perhitungan yang tidak jujur dengan orang-orang yang berutang kepada tuannya. Kau berutang berapa sama tuanku? 100, tulis 80. Maksud Yesus di Lukas 16 adalah ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Persahabatan dibangun dengan Allah menggunakan kekayaan. Tetapi jangan bicara mengenai ketidakjujuran. Kita harus berani tidak jujur supaya kita untung seperti bendahara ini. Salah loh. Yang ditekankan di situ siap berjaga-jaganya menyambut hari pemecatan. Tuhan berkata, sebelum kamu meninggal dunia, sebelum kamu dipecat, kamu harus bersiap-siap. Itu maksudnya. Jadi main message-nya harus ditangkap. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Pokok anggur yang benar. Yang dilihat nempelnya, ya kan? Bendahara yang tidak jujur, yang dilihat kesiapan-kesiapannya. 5 garis bodoh, 5 garis bijaksana. Yang mau ditekankan apa? Sikap berjaga-jaganya. Jangan kemana-mana, saudara. Pria dan wanita, suami istri, eksklusivitasnya.
Jangan ditambahi, ya memilih hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Ya jelas lah, suami istri mesti satu, udah gak usah nanya itu saudaraku. Ngerti saudara? Ngerti, puji Tuhan. Jadi Yesus mati untuk semua orang. Adapun kalau akhirnya tidak semua orang selamat, bukan salahnya Tuhan Yesus. Salahnya siapa? Salahnya manusia itu. Bagus? Bagus.